Semangat pagi, Sobat Sobat Inovasi. Inovasi. Oke, saya minum dulu Pak Budi ya. Ya, hati-hati. Selek. Pak Budi, setiap minuman atau makanan yang saya lihat nih kan ada kode SNI dan macam-macam. SNI itu apa sih, Coach Budi? Oh ya, ini menarik ya. Di kemasan makanan, minuman, dan beberapa produk ya seperti helm ya, memang ada tulisan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Iya. Nah, SNI itu adalah standar yang dibuat oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Jadi di Indonesia itu ada badan yang kerjanya buat standar produk, standar sistem manajemen. Nah, itu, dan BSN ini punya perwakilan di dunia yang namanya ISO, International Organization for Standardization. Ya, oke. For Standardization ya. Jadi kalau disingkat sih jadi IOS ya, tapi kita kenalnya disebut sebagai ISO. ISO. Nah, ISO itu produknya ada standar yang teknis seperti tadi minuman, apa helm atau apa. Ada juga standar sistem manajemen seperti yang kita kenal ISO 9001, 14001 itu. Nah, ISO kan seperti kita tahu ya Pak Budi, ada 9001, 14000, Ya. 18000, banyak jenisnya. Ya, Itu ada standarnya nggak Pak Budi? ya. Sistem manajemen ya, standar sistem manajemen itu mulai sejak tahun 87 itu memang dibuat karena memang ternyata tidak hanya barang-barang saja yang butuh standar, tapi juga sistem manajemen pun juga butuh standar. Jadi untuk mutu ISO 9001, untuk lingkungan 12001, dan mungkin untuk K3 45001, dan banyak lagi standar sistem manajemen yang lain. Dan itu semua sistem itu pada saat diterapkan, untuk memastikan diterapkan dengan baik perlu diaudit. Jadi secara internal memang dilakukan ada auditnya gitu. Jadi internal auditnya sendiri ada standarisasinya. Ah ya betul. Jadi untuk mengaudit entah 9001, 14000 atau apa, itu ada standarnya sendiri yang disebut ISO 19011. Jadi ISO 19011 itu adalah standar untuk mengaudit. Jadi di situ di dalam standar itu ada bagaimana mengelola program audit. Jadi manajemen program auditnya gimana melakukan auditnya, dan juga bagaimana mengelola kompetensi tim auditornya. Jadi isi standar itu ada 3 hal itu. Nah, untuk manajemen auditnya, program audit ya, mereka di dalam standar itu menjelaskan bahwa kita harus punya sasaran ya, sasaran program audit kita tuh mau apa sih, mau buat apa. Terus kemudian kita juga harus lakukan analisis peluang dan risiko terkait program audit. Kemudian kita harus buat program audit itu sendiri, kemudian menerapkan dan meninjau gitu. Jadi itu siklusnya untuk mengelola program audit ya. Untuk itu ya, internal audit itu ya. Ya, untuk audit internal ya. Ya, terus kemudian untuk melaksanakannya sendiri juga ada siklusnya. Jadi ada program auditnya sudah ada, terus kemudian siapkan timnya, siapa yang mengaudit, tanggalnya, segala itu bagian mana, departemen mana audit, semua jadwal apa ada siap, programnya jelas, sudah disepakati ya, kemudian dilakukan ya. Sebelumnya biasanya ada tinjauan dokumen atau apa, terus kemudian ada audit lapangan ya. Setelah audit lapangan ada kemudian pembahasan hasil audit, temuannya, ada ketidaksesuaian apa kesesuaian, terus kemudian ada tindak lanjutnya. Jadi mungkin auditinya yang melakukan tindakan korektif, kemudian nanti auditor akan ngecek ini tindakannya sudah dilakukan cukup apa tidak terkait ke persyaratan standar tadi. Jadi kalau standarnya 9000 atau sistem mutu, ya nanti dilihat nih sistemnya ini sudah sesuai belum dengan standar 9000. Kalau sistemnya 14000 ya sudah sesuai belum dengan 14000 gitu. Jadi audit itu melulu adalah melihat
bagaimana sistem yang ada itu sesuai dengan persyaratan ya. Agak beda dengan penjurian. Penjurian itu menilai. Kalau audit melihat kesesuaian. Ya, itu bedanya penjurian dengan audit. Nah, yang mungkin juga menarik adalah sebenarnya mungkin ada beberapa perusahaan itu agak orang takut di audit gitu. Sebenarnya ya sebagai auditi ya, sebenarnya itu auditor tuh sangat membantu ya. Jadi auditi itu bisa terbantu, dia punya sistem dilihat sama auditor. Jadi auditor lihat, oh yang ini kurang, itu kurang. Jadi dibantu, diperiksa lah. Karena sistemnya sebenarnya bukan buat auditor, sistem kan buat auditi. Auditi yang butuh sistem itu. Dan ya tentunya sistem itu buat gunanya supaya orang kerja tetap bermutu ya. Gitu. Jadi auditor itu membantu auditi dalam mengimplementasikan sistemnya biar efektif buat dia gitu. Jadi ada perbaikan juga ya. Betul. Jadi harusnya kalau auditor datang, auditi seneng, asik ada auditor. Tapi malah takut. Ya itu sayang. Ada temuan. Iya, temuan nih nggak apa-apa, natural. Sistem ada kurang-kurang kita perbaikin gitu. Memang sih itu. Tapi yang penting niatnya, kita punya sistem itu memang niat kita mau kerja, mau berkarya dengan baik gitu. Bahwa sistem kita ada kurang, dokumennya udah nggak update, revisi. SOP nggak update, revisi. Atau mungkin SOP udah oke, tapi pelaksanaan di lapangan kurang kompeten atau apa, ya tingkatkan kompetensi. Jadi sistem harusnya bermanfaat buat kita, dan proses audit itu memperkuat, memastikan sistem berjalan dengan baik. Itu nah, kalau internal audit yang 19.011 ini ya, sertifikasinya gimana Pak? Nah, sertifikasi sebenarnya ada dua pendekatan ya. Kalau buat internal, soalnya bisa dibentuk sertifikat atau tidak ya, tapi di internal itu memang ada kita mengevaluasi kompetensi si auditor internal. Jadi auditor ya, jadi orangnya harus di training, terus kemudian dia mungkin magang, auditor magang gitu kan, terus kemudian dievaluasi auditnya gimana. Kalau memang sudah oke ya bisa jadi ngaudit, terus dilakukan evaluasi dan bergiliran ya, nggak hanya dia terus-terusan ngaudit, kan ada orang lain juga. Tapi kalau bicara eksternal itu adalah setiap auditor pada saat dia mengaudit, dia punya log ya, punya catatan, terus kemudian dengan dikirim ke IRCA termasuk bukti ya, trainingnya tentunya. Sebelum audit kan harus training dulu. Nanti si badan IRCA itu akan mengevaluasi, oh sudah training, sudah audit sekian kali. Dari segala bukti-bukti itu kemudian diterbitkan sertifikat. Kemudian berdasarkan sertifikat itu ya dia jadi certified auditor gitu. Mungkin itu aja Pak Budi penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman nih mendapat sedikit gambaran mengenai internal audit 19.001. Oke Pak Budi, kita salam. Oke, salam inovasi.